Segala puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Atas anugerah dan berkat-Mu kami kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan akan menolong kami agar firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Kami melakukan firman-Mu sebab kami yakin dan percaya jika kami melakukan firman Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kami, ada karya Allah dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengalami realita Allah sesuai dengan firman yang akan kami dengarkan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan ketulusan dan sukacita dalam mendengarkan firman Tuhan. Segala pendakwa-pendakwa, segala pikiran-pikiran negatif di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami tolak keluar dari kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Kita akan berbicara tentang Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kudus artinya menyendirikan. Kudus artinya memisahkan. Jadi dengan kata lain, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi aku Tuhan yang engkau sembah adalah kudus. Tuhan yang harus disendirikan. Jangan ada berhala di dalam hatimu. Jangan ada kekotoran di dalam hatimu. Jangan ada perbantahan di dalam hatimu. Jangan ada pendakwaan di dalam hatimu. Sebab Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirmanlah, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ayat yang ke-6, lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Di sini Allah menyatakan diri kepada Musa, dan Allah berfirman kepada Musa, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Jadi ketika Allah hadir di semak berduri itu, Allah katakan, tanah di mana engkau berdiri adalah tanah
yang kudus. Ketika Allah mau hadir dalam gereja Tuhan, dalam rumahnya, maka rumahnya harus berada di dalam kekudusan. Ketika Allah ingin hadir dalam kehidupan kita, kita harus berada dalam kekudusan hidup. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kehadiran Allah di semak duri yang menyala itu melukiskan Allah yang suci dalam keagungannya, Allah yang berbeda, Allah yang sangat jauh berbeda dengan manusia. Allah yang kudus artinya Allah yang tidak pernah berbuat dosa, Allah yang jauh dari karakter dunia. Allah yang Maha Kudus itu Allah yang sangat jauh dari manusia dan dunia. Tetapi pada saat umat Tuhan hidup di dalam penderitaan, kesusahan di tanah Mesir, Allah yang jauh dan kudus itu dikatakan dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, Aku telah memperhatikan umatku dan aku telah turun untuk melepaskan umatku dari tangan orang Mesir. Jadi Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang menyendiri, Allah yang jauh dari dunia ini. Tetapi Dia juga Allah yang dekat kepada umatnya dan terlibat aktif untuk menolong kehidupan umatnya. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Pergilah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu baru keliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepadanya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah yang dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah yang dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia yang tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka mencuci pakaiannya. Maka hendak Musa berbangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga menggemeterlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras,
Berbicara Musa, lalu Allah menjawab dalam gurun. Ini adalah pernyataan yang Allah katakan kepada Musa, bahwa Allah akan turun. Allah akan menghampiri mereka. Tetapi mereka harus mempersiapkan diri, hidup di dalam kekudusan, supaya pada saat Allah turun, mereka tidak mengalami kematian. Bahkan firman Tuhan katakan, setiap orang yang melanggar batas yang ditentukan oleh Allah, pasti orang itu akan mati. Dengan kata lain bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, tetapi Dia pun harus disambut oleh umatnya dengan kekudusan di dalam kehidupannya. Kalau Allah berbicara, aku akan turun ke atasnya. Aku akan turun. Aku akan berbicara. Tempat di mana Allah akan turun harus dikuduskan. Orang yang ada di tempat itu harus dikuduskan. Setelah semua selesai menguduskan diri, dikatakan Allah turun ke atasnya dalam api. Kita berbicara mengenai kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita berbicara mengenai kerinduan kita supaya Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah berkarya dalam kehidupan kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kekudusan dalam kehidupan kita memegang peranan penting supaya Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam gerejanya sebab Dia kudus. Allah berfirman kepada Musa, persiapkan bangsa Israel, persiapkan juga dirimu, persiapkan para imam, bahwa aku akan mendapatkan engkau, aku akan berbicara kepadamu, aku akan datang kepadamu. Musa merespon apa yang Tuhan katakan, sehingga terjadilah Allah memang turun di Gunung Sinai, dan orang-orang Israel melihat bagaimana Allah menampakkan diri dalam kilat, dalam awan yang gelap, dan dalam segala sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Allah dalam gerejanya tidak terlepas daripada bagaimana gereja itu membentuk dirinya dalam kekudusan. Gereja yang harus berpusat kepada seluruh kebenaran firman Allah, harus hidup sesuai dengan firman Allah, harus mendengar dan melakukan firman Allah, harus memiliki hati yang bersih di hadapan Allah, harus memiliki pikiran yang bersih di hadapan Allah, harus memiliki perkataan yang bersih di hadapan Allah, harus memiliki perasaan yang bersih di hadapan Allah. Gereja yang di dalamnya Allah hadir melambangkan kekudusan gereja itu di hadapan Allah. Jadi tidak setiap gereja menjadi tanah yang kudus di hadapan Allah. Tidak menjadi gereja yang selalu dihadiri
Perbantahan di dalam gereja akan menyingkirkan Allah keluar dari gereja. Hati yang kotor, pikiran yang jahat akan menghantar Allah keluar dari gerejanya. Allah kudus, dan Dia menginginkan kita kudus di hadapannya, menjadi gereja yang kudus di hadapannya, menjadi pribadi yang kudus di hadapannya. Jangan sampai kita berseru dan berseru, ya Allah, inilah aku anak-anakmu. Ya Allah, aku beribadah kepadamu. Tetapi ada kejahatan di dalam hati kita. Ada perbantahan dengan Allah. Hati kita tidak bersih di hadapan Allah. Suka Allah menghampiri kehidupan kita. Nabi Yesaya katakan, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosa-dosamu. Dalam kata lain, jangan berharap Allah hadir dalam kehidupan kita dalam kekudusannya ketika kita dipenuhi dengan dosa. Ketika kita menyimpan dosa dalam hati kita, ketika kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, Dia akan selalu mencari tempat yang kudus, karena Dia kudus adanya. Dia akan selalu mencari hati yang bersih, sehingga Dia dapat bertahta di dalam hati tersebut. Dia akan hadir dalam pikiran yang jernih. Dia akan hadir dalam perkataan yang benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia berfirman kepada Musa, dan Allah berfirman supaya firman itu juga disampaikan kepada bangsa Israel. Hai Israel, kuduslah kamu, sebab aku ini adalah kudus. Dengan kata lain, Israel, engkau mempunyai Allah, tetapi engkau tidak menanggapi aku sebagai Allah yang kudus. Allah berbicara kepada gerejanya, aku kudus, tetapi gerejanya tidak menanggapi aku dalam kehidupan yang kudus. Perbantahan, percideraan, permusuhan, perkataan-perkataan yang tidak membangun, sulit mengundang Allah untuk hadir dalam posisi yang demikian. Israel gagal mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Benar mereka beribadah kepada Tuhan. Benar mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Benar mereka dikatakan sebagai bangsa yang kudus. Benar mereka memproklamirkan sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka gagal mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Musa berkata, Allah itu kudus, Allah itu esa. Dan di dalam kitab Taurat, Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2, Allah menyatakan, aku
sepanjang sejarah, Israel sebagai umat kesayangan Allah, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai bangsa yang dikasihi Allah, gagal dalam mengakui Allah sebagai Allah yang kudus. Tanpa kita sadari, kita juga mengalami kegagalan dalam mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kegagalan inilah yang menyebabkan bangsa Israel hidup di dalam kesusahan. Kegagalan mengakui kekudusan Allah inilah yang menyebabkan bangsa Israel hidup dalam kesengsaraan. Saudara, Israel tidak mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal 8 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta Allah, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gemetar. Yesaya berkata kepada bangsa Israel, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Mengapa Yesaya berkata demikian? Sebab pada saat itu Israel tidak menjadikan dirinya sebagai bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Israel tidak mengakui Yesus Allah sebagai yang kudus yang harus mereka sembah. Yesaya pasal 1 ayat yang kedua dan seterusnya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murka, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan biru dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggu balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukkan, darah lembu jantan dan domba,
dan kami datang tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Dan kamu menginjak pelataran bait sucimu, bait suciku. Inilah proses di mana kehidupan bangsa Israel gagal mengakui Allah sebagai Allah yang kudus. Gagal menempatkan Allah di dalam dirinya sebagai Allah yang kudus. Ketika seseorang gagal menempatkan Allah sebagai Allah yang kudus dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang lupa diri terhadap kebaikan Allah. Dia akan menjadi orang yang menista Allah. Dia akan menjadi orang yang meninggalkan Allah. Sekalipun Allah sudah berbuat baik kepada mereka. Sekalipun Allah sudah melakukan hal yang terbaik bagi mereka. Sekalipun Allah sudah memberkati mereka. Sekalipun Allah sudah membawa mereka pada kehidupan yang dinilai penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Karena mereka gagal mengakui Allah yang mereka sembah sebagai Allah yang kudus. Mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Aku sudah berjuang dengan sepenuh hati untuk umatku. Aku sudah memimpin mereka. Aku sudah memberkati mereka. Aku sudah menyembuhkan mereka. Aku sudah mengangkat derajat hidup mereka. Aku sudah mengangkat mereka menjadi orang yang disukai. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Karena apa? Mereka gagal mengakui Allah sebagai Allah yang kudus dalam hati mereka. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dengan jelas bahwa Allah sangat sedih dengan keadaan umatnya yang gagal mengakui Allah sebagai Allah yang kudus. Bahkan Allah berkata, seekor lembu, seekor keledai mengenal siapa pemiliknya. Mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Gagal mengakui Allah sebagai Allah yang kudus akan membawa kehidupan seseorang pada kehidupan yang berdosa di hadapan Allah. Perhatikan ayat yang keempat, Yesaya pasal 1 ayat yang keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sangat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Firman Allah katakan bahwa tidak ada kebaikan dalam kehidupan orang yang tidak mengakui kekudusan Allah. Tidak ada karya Allah dalam kehidupan orang yang tidak mengakui kekudusan Allah. Bahkan akan menyeret mereka pada kehidupan yang Allah katakan, celakalah bangsa yang berdosa. Bangsa yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Jadi pada saat seseorang gagal menempatkan Allah sebagai Allah yang kudus di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, maka dosa akan menguasai kehidupannya. Kesalahan akan memenuhi kehidupannya.
keturunannya akan menjadi keturunan yang jahat dan anak-anak yang berlaku buruk. Jadi betapa besar pengaruhnya ketika kita salah menempatkan Allah. Ketika kita tidak menempatkan Allah dalam kehidupan kita sebagai Allah yang kudus, Allah yang harus disendirikan, Allah yang harus menempati hati kita, dan hanya Allah yang ada di hati kita. Kerusakan dalam kehidupan kita itu bisa merupakan akibat daripada bagaimana kita tidak mengakui kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengakui kekudusan Allah dalam kehidupannya, dia akan hidup semaunya saja. Dia akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia akan hidup dikuasai oleh zaman. Dia akan hidup dikuasai dunia. Karena tidak ada Allah yang kudus di dalam dirinya. Ketika Allah ada di dalam dirinya, ketika Allah ada dalam gerejanya, maka jelas bahwa setiap orang akan luput dari kehidupan yang berdosa, luput dari kesalahan, luput dari kejahatan, luput dari kelakuan-kelakuan yang buruk. Sebab kekudusan Allah akan menguduskan setiap orang yang hidup di dalam kekudusan Allah. Perhatikan ayat yang kelima. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan pilu dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditumbuk balikan orang asing. Orang yang tidak mau mengakui kekudusan Allah dalam kehidupannya, orang yang gagal menerapkan kekudusan Allah dalam kehidupannya, jelas firman Allah katakan bahwa mereka akan hidup dalam keterpurukan. Tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan semua akan menjadi hilang kembali. Apapun yang sudah mereka pegang di tangan sendiri akan direbut oleh orang-orang yang lain. Betapa perlu kita mengakui Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Betapa perlu menempatkan Allah sebagai Allah yang kudus dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dirusak oleh dunia dan sekitarnya, supaya kita tidak menjadi hancur oleh karena dunia dan sekitarnya, tetapi berada dalam pemeliharaan Tuhan. Yesaya pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamir, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang-orang hidup? Di sini saya berkata tentang kehidupan bangsa Israel yang gagal mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Bagaimana mereka datang kepada roh-roh peramal, kepada para peramal, meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati. Roh-roh peramal lebih mereka sukai daripada Allah.
ketika gagal menjadikan Allah yang kudus dalam kehidupan seseorang, maka setan akan menyeret orang tersebut untuk mengakui keberadaan roh-roh yang dari dunia ini. Setan akan menyeret seseorang untuk mengakui tentang keberadaan setan, mempercayai setan di dalam kehidupannya, menaruh pengharapan kepada setan, menaruh kehidupannya kepada setan, mempercayakan kehidupannya kepada setan. Ketika Israel gagal mengakui Allah sebagai yang kudus, mereka terjebak pada penyembahan berhala. Mereka terjebak pada kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka tidak minta petunjuk kepada Allah sebagai Allah yang kudus, tetapi mereka meminta petunjuk kepada Allah lain. Ketika gagal mengakui Allah yang kudus itu ada dalam kehidupan kita, tidak tertutup kemungkinan ada roh yang akan mengacaukan kehidupan kita, sehingga kita mau bergabung dengan roh-roh peramal, roh-roh yang arwah-arwah orang mati. Kepadanya kita berharap, kepadanya kita mempercayakan kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkata kepada kita, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah suatu perintah yang Allah berikan kepada kita. Mari responi apa yang Allah katakan. Sebab perhatikan Roma, perhatikan kitab Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 8 ayat 14. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Jadi pada saat orang percaya salah menempatkan Allah yang kudus itu dalam kehidupan kita, itu akan menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Artinya kemanapun kita melangkahkan kaki, kita akan tersandung. Memang ada pujian bahwa Allah menopang orang percaya supaya tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi tanpa kekudusan, tanpa menempatkan Allah di dalam dirinya sebagai Allah yang kudus, jatuh tergeletak akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Sebab Allah itu kudus. Paulus berkata kepada jemaat di kota Galatia, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur oleh seseorang itu juga yang akan dituainya. Artinya kalau Allah itu Allah yang kudus, dan kita mempercayai Dia Allah yang kudus, perlakukan Dia sebagai Allah yang satu-satunya dalam kehidupan ini. Terima Dia, hidup di dalam kekudusan, supaya dunia tidak menghancurkan kehidupan
kita, supaya setan tidak akan menguasai kehidupan kita. Sebab kekudusan Allah itu akan menjadi tempat perlindungan bagi umat-umatnya, tetapi juga akan menjadi batu sandungan bagi orang yang gagal mengakui bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Tidak susah untuk mengatakan engkau adalah Allahku yang kudus, tetapi sulit untuk mempraktekkan, menempatkan Allah dalam kehidupan kita sebagai Allah yang kudus. Karena seringkali hati kita bercabang antara Tuhan dan harta, antara Tuhan dan berhala, antara Tuhan dan pekerjaan, antara Tuhan dan hobi, antara Tuhan dan kesibukan-kesibukan. Kita terseret oleh dunia ini, oleh keadaan dunia ini, sehingga lupa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Lupa membawa diri ini untuk mengistimewakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kehidupan kita belum menjunjung kekudusan Allah dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita, mulailah pada saat ini kudusan Allah dalam hatimu, kuduskan Allah dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak terpuruk ketika engkau hidup di dalam dunia ini, supaya engkau tidak terjerat oleh perangkap setan, supaya engkau tidak terkena panah-panah api si jahat. Karena kekudusan Allah akan melindungi engkau, orang yang mengakui bahwa Allah yang disembah Allah yang kudus. Sekian firman Tuhan. Sudahkah kita mengakui bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus? Kalau engkau mengakui Allah yang kau sembah Allah yang kudus, jadikanlah Dia sebagai Allah yang satu-satunya dalam hidupmu. Hatimu harus dipenuhi dengan Allah dan firman-Nya, supaya kekudusan Allah itu menjadi tempat bagimu untuk merasakan damai sejahtera Allah, untuk menikmati karya-karya Allah. Haleluya. Sebentar Ibu Gembala akan menyanyikan sebuah lagu, dan semua sidang jemaat masuk dalam penyembahan pribadi.
kami puja Engkau Raja mulia. Kudus, kuduslah Kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus. Haleluya. Kami tidak layak, kami tidak mau langkah kami sia-sia. Haleluya. Ketika Allah yang Maha Kudus itu hadir dalam kehidupanmu, engkau akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang salah. Engkau akan jauh dari segala bentuk kejahatan. Engkau jauh akan dari segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Perbaharui kehidupanmu, supaya kekudusan Allah nyata dalam dirimu, dan lewat kekudusan itu engkau bisa menikmati segala sesuatu yang Allah sediakan bagimu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di dalam dunia ini akan engkau terima, karena Allah yang Maha Kudus itu kamu limpahkannya kepadamu. Kekudusan Allah menjauhkan kita dari kekhawatiran tentang masa depan hidup kita. Kekudusan Allah akan menjauhkan kita daripada segala kegagalan. Kekudusan Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk tekanan-tekanan hidup. Kekudusan Allah akan menjauhkan kita daripada kehidupan yang letih lesu dan berbeban berat. Kekudusan Allah akan melepaskan kita dari segala beban kehidupan di akhir zaman ini. Hiduplah di dalam kekudusan, sebagaimana Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Haleluya, 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 haleluya.
kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.